Din, udah siap belum? Udah, tapi kamera gue lagi nyala. Lagi. Oke. Gue off cam dulu ya. Takut nge-lag. Internet nih rada-rada ini yuk. Oke. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Subur dan teman-teman sekalian. Pagi ini saya dan teman saya Adinda Puspita Ningrum akan mempresentasikan materi hadis sebagai salah satu sumber ajaran agama Islam. Ya. Oke. Ya, kita langsung masuk ke kedudukan hadis ya. Jadi hadis itu pertama mempunyai kedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Meskipun sama kepentingnya dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim, namun hadis berbeda dengan Al-Quran. Menopang keimanan atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan dan memperinci petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis ini untuk lebih memperjelas aja sih. Kemudian kita masuk ke penggolongan hadis, di mana dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Dilihat dari segi kualitasnya ada yang hadis kuat, sedang, dan lemah. Kita masuk ke pertama yaitu ada hadis sahih atau hadis dengan tingkat yang kuat. Jadi hadis sahih dapat diamalkan karena tinggi derajatnya sebagai hadis yang sudah pasti disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ada hadis hasan atau yang hadis sedang. Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, tidak terdapat syadz. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan yang tidak sekuat hadis sahih. Kemudian kita lanjut ke hadis do'if atau lemah. Hadis do'if ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Hadis do'if juga lebih banyak tidak digunakan sebagai hujah oleh ulama-ulama. Namun terdapat sebagian yang memperbolehkan sebagai fadail al-amal atau untuk pengamalan aja. Namun secara umum ulama tidak memperbolehkan hadis do'if ini untuk dijadikan sebagai hujah. Jadi tidak bisa jadikan patokan juga hadis do'if ini. Kemudian kita lanjut ke pengertian hadis dan sunnah. Pengertian hadis dibagi jadi dua ya, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu baru atau jadid, dekat atau qorib, dan juga bisa berarti berita atau kabar. Kemudian secara istilah, kata hadis mempunyai pengertian dengan cakupan khusus dan umum. Pada pengertian khusus, hadis didefinisikan sebagai perkataan atau akal, perbuatan atau afal, persetujuan atau takrir, dan sifat yang disandarkan pada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk pengertian sunnah sendiri itu, sunnah adalah suatu sabda atau kebiasaan dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya yang melakukan perbuatan yang baik-baik. Perbedaan hadis dan sunnah seperti yang tadi dijelaskan bahwa hadis itu adalah sebuah sabda, sedangkan kalau sunnah itu lebih kepada perbuatannya. Maka dari itu pengertian hadis secara bahasa itu ada baru, dekat, dan berita.
Sedangkan kalau secara bahasa, sunnah sendiri berarti jalan atau kebiasaan baik maupun jelek. Sedangkan pengertian hadis secara istilah yaitu perkataan atau akwal, perbuatan atau afal, persetujuan atau takrif, dan sifat yang disadarkan pada Nabi Muhammad. Sedangkan secara istilah, sunnah itu berarti segala perbuatan Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Lanjut. Kemudian hadis juga dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Yang pertama itu ada hadis qauliyah atau yang dari ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian pada situasi yang waktu itu. Kemudian kedua ada hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Kemudian pekerjaan menunaikan ibadah haji dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Kemudian yang terakhir ada hadis takririyah atau ketetapan, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya saja dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan tersebut, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Lanjut. Nah, untuk sejarah hadis itu dimulai dari kematian Nabi Muhammad pada tanggal 8 Juni 652 Masehi. Lalu kekhalifahan atau pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, khalifah atau pemerintahan Islam mengalami sebuah guncangan yang besar di mana terdapat seorang yang mengikrarkan atau mendedikasikan bahwa dirinya adalah seorang nabi kelanjutan dari Nabi Muhammad, atau kita sebut sebagai nabi palsu, yaitu Musailimah Al-Kadzab. Kepemimpinan Abu Bakar ini diwarnai dengan peperangan terhadap nabi palsu, yaitu Musailimah Al-Kadzab, dan Abu Bakar pun berhasil untuk menuntaskan atau membunuh si Musailimah Al-Kadzab ini. Kemudian pada masa pemerintahan khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah pemerintahan yang paling ideal, di mana pada masa pemerintahan ini sudah terjadi pemerintahan yang sistematis dan pemerintahan untuk rakyat, sehingga pada masa Utsman bin Khattab ini bisa dikatakan bahwa umat Islam itu sedang dalam masa kejayaannya dengan membentuk sebuah peradaban baru yang lebih maju daripada peradaban-peradaban ketika masa itu. Lalu khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, pada masa khalifah Utsman bin Affan ini terjadi disharmoni politik, di mana banyak sekali politik nepotisme, yaitu politik keturunan. Jadi Utsman bin Affan ini banyak banget praktek-praktek nepotismenya. Dan juga pas akhir dari kekhalifahan ini, Utsman ini dibunuh. Nah, pas kekosongan khalifah ini digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Waktu itu pada masa itu banyak banget yang nggak setuju Ali bin Abi Thalib buat naik menjadi khalifah. Bahkan keluarganya Utsman pun menduga bahwa Utsman bin Affan ini dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pun juga masa pemerintahnya berakhir dengan ia yang terbunuh. Lalu dilanjutkan oleh Muawiyah Ibn Aziz. Nah, pada masa Muawiyah ini kan Islam udah mulai berkembang ya. Nah, maka dari itu banyak banget hadis-hadis palsu yang beredar. Sehingga hal ini memicu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah selanjutnya dari dinasti Umayyah atas saran dan pertimbangan dari para ulama untuk membukukan atau mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Nah, pertanyaannya kan pasti ada yang bertanya, kenapa sih nggak dikumpulin dari zaman Rasulullah aja? Nah, kenapa nggak dikumpulin pada zaman Rasulullah? Karena waktu itu Al-Quran kan masih turun dari Allah, jadi takutnya antara hadis dan Al-Quran itu bercampur, sehingga pembukuan atau pengumpulan hadis itu baru dilaksanakan ketika Al-Quran sudah selesai turun secara sempurna. Oke, next lanjut. Terus pasti ada dong yang bertanya tentang bagaimana proses verifikasi hadis. Yaitu yang pertama itu dari proses
sendiri. Kan waktu itu Nabi Muhammad kan sudah meninggal ya. Dan para sahabat itu kan yang mengikuti Nabi Muhammad itu kan nggak 24 jam mengikuti terus kan, dan nggak mesti satu orang aja. Maka proses pembuktian hadis itu yang paling pertama itu dibuktikan tentang kebenaran riwayat yang dimaksud. Kebenaran yang riwayat yang maksud ini gimana? Maksudnya kira-kira benar nggak riwayat itu dari Nabi Muhammad? Lalu kira-kira isinya itu sesuai nggak dengan keislaman dan tujuan dari Islam itu sendiri? Dan yang kemudian itu adalah pertanggungjawaban isi dari riwayat tersebut. Ketika diketahui bahwa isinya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan tujuan Islam namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa itu adalah perkataan Nabi, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis. Yang kedua adalah proses verifikasi hadis. Setelah dikumpulkan dari proses pembuktian hadis dan telah diputuskan bahwa itu hadis, maka langkah selanjutnya adalah proses verifikasi hadis. Yang pertama adalah rangkaian periwayatan hadis atau naqli sanad. Nah, dari rangkaian ini ada 5 ya. Yang pertama itu, langkah pertama adalah sanadnya bersambung atau ittihalu sanad, yaitu setiap periwayatan dan periwayatan pertama yang menyaksikan sunnah Nabi sampai dengan periwayatan terakhir yang menceritakan sebuah hadis dipastikan mungkin menerima langsung dari periwayat sebelumnya. Yang kedua, bersifat sebagai orang yang jujur, menjaga diri dari dosa besar dan kecil, serta menghindari hal-hal mubah yang merusak reputasinya. Tentu hal ini perlu dong, karena kan itu kan berdasarkan kesaksian. Kalau orangnya aja nggak bisa dipercaya, gimana kita bisa percaya dengan kata-kata yang katanya itu hadis? Lalu yang ketiga adalah setiap riwayat juga mesti dikenal sebagai orang yang kuat hafalannya atas apa yang didengar dan bisa menyampaikan kapan saja diperlukan secara. Jadi ketika dia ditanya, dia harus menjawabnya secara konsisten, baik itu ditanya untuk hari kemarin, esok, atau masih seminggu kemudian. Dengan orang yang kuat hafalannya, kita yakin bahwa itu tuh benar-benar asli. Lalu selanjutnya yang keempat adalah terhindar dari hal-hal yang menyebabkan keasingan. Misalnya para periwayat tidak menceritakan hadis yang bertentangan dengan periwayat lain yang reputasinya lebih tinggi. Dan yang kelima, terhindar dari kecacatan yang samar atau yaitu tidak mengandung cacat yang secara kasat mata tidak terlihat, namun setelah diteliti lebih dalam ternyata ada. Nah, hal ini berkaitan dengan isi hadis atau maklumatnya. Nah, isi hadis ini, verifikasi ini yang paling penting nih, karena dilakukan verifikasi ini tuh dilakukan langsung dengan isi Al-Quran. Salah satu sahabat Nabi yang melakukan itu adalah Aisyah radhiyallahu anhu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh nih ya, waktu Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah sempat bersabda, sesungguhnya seorang mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Aisyah pun mengoreksi dengan ayat Al-Quran. Tidaklah seorang pun menanggung dosa perbuatan orang lain. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 15. Contoh yang kedua adalah saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, soalnya seseorang akan terputus ketika perempuan, keledai, dan anjing hitam lewat di hadapannya, sementara jarak tidak mencapai seukur pelana. Hadis riwayat Muslim. Mendengar ini, Aisyah radhiyallahu anhu langsung marah dan menjawab, buruk sekali pelakuan kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai. Sungguh aku mengalami sendiri melihat Rasulullah SAW sholat sedangkan aku sedang rebahan persis di depan beliau di atas kiblat. Jika hendak sujud, beliau akan membuat isyarat lalu aku akan tarik kakiku. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memegang spirit menjaga kualitas periwayatan hadis, para ulama kemudian merumuskan teori tentang verifikasi isi hadis, yaitu naqlul mati. Jadi hadis itu nggak sembarangan tentang kesaksian seorang aja, teman-teman. Hal ini perlu dibuktikan lebih dalam lagi dan perlu dikaitkan dengan Al-Quran yang sebagai pedoman umat Islam. Oke, lanjut, Nes. Ya. Kita lanjut ke memahami hadis. Sorry, slide-nya udah pindah kan ya? Nih, ke memahami hadis. Oke. Ya, memahami hadis di sini itu maksudnya itu pemahaman terhadap latar belakang dan kandungan hadis itu sendiri ya. Ya, jadi sebuah hadis yang berkualitas secara rangkaian perawinya atau sanad
masih memerlukan verifikasi secara isi yang matang agar berkualitas dalam kedua aspeknya. Setelah secara isi juga terbukti kuat, maka tahap berikutnya adalah pemahaman atas hadis yang juga mesti dilakukan secara hati-hati agar sesuai dengan Islam. Salah satu kriteria kualitas sebuah hadis menurut isinya adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam memahami hadis ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Itu pendekatan tekstual. Tekstual itu berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis sebagai dasar memberikan pengajaran. Pemahaman tekstual yakni hanya mempertimbangkan teksnya semata tanpa melihat dalam kondisi seperti apa sebuah hadis itu muncul. Pendekatan tekstual ini tidak mengandung resiko bertentangan dengan misi Islam apabila diterapkan pada hadis-hadis yang berisi pesan tentang tauhid dan kebajikan universal, baik pada hadis-hadis umum maupun pada hadis-hadis yang dikaitkan dengan peristiwa spesifik pada waktu itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pendekatan kontekstual. Kata kontekstual di sini berasal dari konteks yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti. Yang pertama, bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kedua, situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Pendekatan kontekstual ini sangat diperlukan untuk memahami hadis-hadis yang sangat terkait erat dengan bagaimana menerapkan konsekuensi logis dari prinsip tauhid dan bagaimana menerapkan kebajikan universal dalam kondisi sosial tertentu yang dihadapi Rasulullah SAW dan umatnya pada kala itu. Pentingnya memahami konteks ini melahirkan satu konsep yang penting disebut dengan latar belakang munculnya sebuah hadis atau biasa disebut asbabul wurud. Kemudian kita masuk ke kaidah memahami hadis. Nah, maksud kaidah memahami hadis di sini itu pemahaman terhadap konsep penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Usaha untuk memahami hadis atau sunnah Nabi Muhammad harus didasarkan kepada kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Penggunaan kaidah-kaidah yang telah disepakati itu dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan dan misinterpretasi terhadap ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Ada dua metode di dalam memahami hadis Nabi Muhammad, yaitu ada metode tekstual dan metode kontekstual. Memang cukup mirip dengan pendekatan yang tadi memahami, tapi memiliki arti yang berbeda. Metode tekstual di sini adalah metode memahami hadis menurut yang tertulis secara verbatim tanpa mengaitkannya dengan situasi ketika hadis itu disampaikan. Kemudian untuk metode kontekstual itu adalah metode memahami hadis dengan mengaitkan antara teks dengan situasi yang terjadi ketika hadis Nabi disampaikan. Namun untuk metode kontekstual ini menurut Abdul Majid Khan, dia membagi kontekstual menjadi dua, yaitu ada konteks internal dan konteks eksternal. Yang dimaksud dengan konteks internal itu adalah pemahaman terhadap gaya bahasa dan semiotika yang termuat di dalam redaksi hadis. Sedangkan konteks eksternal di sini adalah pemahaman terhadap audiens, kultur, serta masalah yang menjadi sebab munculnya sebuah hadis. Nah, kesalahan di dalam memahami hadis itu juga akan berakibat fatal. Salah satu contohnya itu adalah yang karena kesalahan dari hadis, pemahaman hadis itu ada contohnya itu ada peristiwa atau kejadian kudeta Mekah pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Juhaiman. Itu terjadi karena adanya kesalahan pengertian dalam suatu hadis. Ia diklaim mendeklarasikan sebagai Imam Mahdi dan menyerukan kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk kekuasaan berdasarkan berita yang termuat di dalam hadis. Ia tidak orang-orang pada percaya dan belum memverifikasi kebenarannya, maka akhirnya terjadi peristiwa yang membuat banyaknya korban berjatuhan, banyak
orang meninggal yang di area Mekah itu. Ya, lanjut. Kehidupan sehari-hari nih. Kita mau ngambil salah satu hadis dari Abu Hurairah yang berkata tentang innallaha yardulakum salatan wa ya'rohu lakum salatan fa yardulakum ang ta'buduhu wa la tusriku bihi sayi'an wa ang taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ya'rohu lakum kila wa qala wa kasrot tasu'al liwa izo atau ma. Sungguhnya Allah meridai 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridho jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan Allah ridho jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya, dan kedua, saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus banyak mengumumkan pernyataan yang tidak berguna serta membuang-buang harta. Kita ada contohnya nih teman-teman, salah satu contoh tentang membuang-buang harta. Boleh di-play, Mas? Oh iya, bentar. Ada suaranya nggak ya? Belum ada suaranya ya? Ada. Oke. Tapi black screen. Oh, udah nih, udah. Nah, sorry nggak ada suaranya, masa? Lu pakai headset. Udah ada suara? Udah ada suara? Nggak ada. Benar.
Sepertinya belum ada suara. Oke, sebentar. Oh my God.
Kelihatan dong. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Oh iya, ini orang yang ingin bertanya silakan. Betul. Bisa reset atau gimana? Atau langsung gimana? Sebelumnya selamat pagi Bapak Sukur dan juga teman-teman. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyikapi pernyataan yang secara lafziah itu berbahaya, seperti contohnya ada pernyataan perbedaan atau seperti itu dari setan, dan juga ada pernyataan bahwa sebaik kebaikan ialah yang disebutkan. Dan secara lafziah kan kedua pernyataan ini jelas bertolak belakang. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Terima kasih. Ada lagi bertanya, mungkin ditampung dulu biar diskusi dulu. Yang mau bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya. Selamat pagi Pak Sukur dan teman-teman semua. Saya ingin bertanya, kan hadis itu bagi orang awam kan nggak terlalu sangat hadis kan. Beberapa waktu itu banyak hadis yang berbeda, hadis palsu itu yang memecah umat Islam. Jadi kayak hadis itu dibuat untuk kepentingan beberapa pihak itu untuk memecah belah umat Islam. Terus bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, ada lagi bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Subuh dan teman-teman semua. Saya ingin bertanya, kan dalam penjelasan kalian tadi terdapat penggolongan hadis, hadis sahih atau kuat, hadis hasan atau hasan, dan hadis dhaif dan yang lemah. Terus bagaimana cara kita sebagai orang awam atau orang yang tidak mendalami ilmu hadis agar dapat membedakan mana hadis yang kuat dan ataupun lemah? Nah, terima kasih sebelumnya. Permisi Adinda, Andreas, dan Pak Subur, aku Adini izin bertanya mengenai sunnah dalam perumahan bayi yang sering dimasyhur di masyarakat. Katanya ada yang menyatakan bahwasannya kita nggak boleh menggunakan nama-nama malaikat, ada yang nama-nama husna, nama-nama mitologi dewa-dewi, dan lain-lain. Nah, apakah ada sabda, hadis, atau ayat yang dapat memperluas mengenai hal ini? Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman semua. Ada ceritanya saya ingin bertanya. Kan seperti katakan di Muslim dari awal itu ajaran pertama tulisan aja Al-Quran, yang kedua baru hadis. Nah, pertanyaannya seberapa penting ketika mempelajari hadis dan apa alasannya? Lalu menurut pendapat kalian, bagaimana perkembangan hadis di era globalisasi modern ini dan bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih. Saya izin bertanya sebelumnya. Selamat pagi Pak Subur dan teman-teman semua. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya seorang yang mengutip hadis dhaif, yaitu yang tadi tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan untuk pembelaan atau pujian, tapi ia tidak tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif. Apakah ada hukumnya? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Semuanya terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab tadi Ferdina. Itu tentang Fernira sih. Bagaimana cara menyikapi hadis yang lafizat bertolak belakang? Dan contohnya itu ada hadis yang menyatakan bahwa kata setan itu
hadis ini tuh sebenarnya udah mencakup lingkup yang berbeda. Yang pertama itu kan ketergesa-gesaan itu dari setan. Kalau sepemahaman saya, ketergesaan ini adalah ketergesaan kita ketika melakukan sesuatu, atau mungkin misal ketergesaan kita dalam mengendarai kendaraan, kan kita tergesa-gesa tuh, sehingga kita tidak memperhatikan aspek kehati-hatian dan juga aspek keselamatan karena kita terburu-buru. Sedangkan pada hadis yang kedua itu adalah sebaik-baiknya kebaikan ialah segera disegerakan. Maksudnya ini adalah jika kita punya kebaikan atau baik, maka lebih baik untuk disegerakan secepat mungkin. Mungkin sekiranya jawaban dari saya dan Anes itu aja, karena kan kita yang pertama itu bukan seorang ahli hadis, dan untuk menjawab ini sebenarnya jauh dari kata sempurna atau jauh dari kata benar ya. Mungkin nanti kalau ada literatur lain yang bisa dijadikan pedoman atau sekiranya cukup untuk menjawab dari pertanyaan Fenira, kami akan menjawab selanjutnya. Terima kasih. Apakah Fenira sudah cukup jelas? Udah cukup jelas. Terima kasih Dinda sama Anes. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Alfarim Prayoga. Pertanyaan dari Randy. Randy bertanya bagaimana cara kita sebagai orang awam atau orang yang tidak dalam hadis sebagai hadis yang sedang atau benar. Jadi menurut saya cara pastinya itu kita harus mencari orang yang sudah berpengalaman sekali mengenai hadis ini. Mungkin ulama-ulama yang emang dia spesifikasinya emang benar-benar literasinya itu kuat, dan juga kita juga harus juga bagaimana sih cara kita membedakan hadis-hadis kuat sedang ataupun lemah. Jadi misalnya ada beberapa cara, yaitu misalnya meneliti arti-arti per hadisnya, kemudian dengan mengetahui ciri-ciri bagaimana hadis-hadis yang kuat itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di PowerPoint, bagaimana cara membedakannya. Mungkin itu aja sih, dan kayak gitu sih intinya. Jadi untuk lebih pasti harus tanya ke orang yang memang benar-benar terpercaya buat ngasih tahu bahwa hadis itu kuat, lemah, dan sedang. Soalnya untuk orang awam itu juga tidak bisa untuk mencari makna sendiri, pasti takut ada yang salah. Gimana ini, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Terima kasih, Randy. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Tanya. Pertanyaan itu adalah bagaimana cara menyikapi hadis-hadis palsu yang beredar dan memecah belah umat Islam. Hadis itu kan sesuatu yang bisa diverifikasi atau dicari sebuah kebenaran, ya sama seperti sebuah berita hoax ya. Menurut saya itu caranya itu adalah mencari dulu kebenaran hadis itu seperti apa. Tapi kalau misal isinya sudah bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, tentu bisa kita katakan bahwa hadis itu adalah hadis palsu ya. Yang kedua, dari pengertian yang proses verifikasi ini, kita harus memberitahu nih atau mempublis kepada khalayak ramai bahwa itu tuh adalah hadis palsu. Jadi seharusnya nggak kita percaya karena adalah palsu. Nah dari cara-cara tersebut kan berarti cara menilai hadis palsu sendiri udah bisa diatasi ya. Cuma kan yang jadi permasalahan kan karena orang-orang kan sulit untuk menerima sebuah kebenaran. Jadi menurut saya sih yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah publikasi sih. Gimana mungkin pemerintah bisa menyiapkan sebuah platform yang berisi tentang hadis-hadis yang sudah diverifikasi dan dinyatakan kebenarannya, sehingga bisa membaca Islam atau itu sendiri yang dipercaya oleh khalayak ramai. Apa katanya ada yang atau ada yang kurang jelas? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih juga.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Tadi Nadia bertanya, seperti yang kita ketahui, ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua itu baru hadis. Nah, seberapa penting untuk kita mempelajari hadis dan apa alasannya? Menurut saya, seberapa penting itu mempelajari hadis itu sangat penting ya, soalnya walaupun Al-Quran memang menjadi pedoman yang utama, tapi kan dengan adanya hadis itu memiliki tujuan yang memperjelas dan memperinci dari isi-isi dari Al-Quran tersendiri. Jadi hadis itu tidak kalah penting dan tidak boleh. Jadi dengan bersamaan kita belajar Al-Quran, kita juga harus tetap mempelajari hadis-hadis tersebut untuk memperinci penjelasan dari Al-Quran tersebut. Kemudian bagaimana pendapat kalian terkait perkembangan hadis di era modern dan serba digital seperti sekarang ini? Kalau menurut pendapat saya, perkembangan hadis di era modern ini semakin berjalan waktu, pasti teknologi juga semakin maju. Maka dari itu pasti sekarang bisa mudah dengan banyaknya aplikasi-aplikasi, bahkan dengan di HP aja banyak sekali aplikasi untuk membaca Quran, baca-baca tajwid. Jadi dengan perkembangan ini sih bagus ya, dengan ada teknologi kita dengan mudah bisa mengakses banyaknya Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali di dunia ini. Namun ada kekurangan juga menurut saya dengan era modern seperti ini, karena dengan kemajuan teknologi pasti berita akan cepat sekali tersebar. Nah, pasti bahaya juga adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan hadis-hadis yang mungkin belum terverifikasi kebenarannya oleh para ahli ulama. Jadi kalau misalnya dengan kemajuan teknologi ini, mungkin itu aja sih keburukannya. Bisa kalau ada hadis yang belum terverifikasi bakal tersebar ke masyarakat luas. Mungkin Dinda ingin menambahkan atau gimana? Nggak ada sih. Mungkin ada dari pihak Nadia sendiri ada yang mau Nadia ingin menanggapi mungkin? Udah cukup. Oke, Nadia. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Najmul ya. Tadi Najmul itu bertanya bagaimana hukumnya jika seseorang yang mengutip hadis doif untuk pembelaan atau suatu hujah, tapi dia tidak tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis doif. Mungkin yang pertama dan yang paling utama itu seharusnya ya, dia ketika ingin mengutip suatu hadis itu harus benar-benar cari dulu, diverifikasi kira-kira hadis ini tuh hadis yang doif atau yang kuat, yang sedang atau yang lemah kan. Terus kalau dia sudah terlanjur untuk mengambil hadis tersebut dan kita tahu bahwa hal yang dia lakukan itu salah, ya cara yang paling utama adalah memberitahukan ia tapi dengan bahasa yang halus sehingga ia tidak tersinggung dengan kata-kata kita, dan apa yang kita katakan itu juga udah harus terverifikasi benar dengan pendapat ahli. Jadi mengutip hadis itu nggak sembarangan tentang mengambil dan copy paste atau hal yang sesuai dengan kita inginkan aja, tapi juga harus dilihat dari konteks verifikasi latar belakang dan juga tentang bagaimana sejarah hadis itu sendiri. Bagaimana Najmul? Apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang perlu dijelaskan lagi? Enggak, udah kok. Makasih. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Hanifa ya. Hanifa tadi bertanya tentang
ketika kita yang memberikan nama bayi yang pikirannya memberikan asmaul husna dengan harapan bahwa bayi itu akan memiliki sifat seperti itu, maka itu diperbolehkan. Terus kalau untuk menamai malaikat itu hampir sama juga tentang asmaul husna. Jadi kita bergantung pada keinginan kita itu atau harapan dan niat kita itu untuk memberikan nama baik itu seperti apa. Mungkin Anis ada yang mau nambah? Ya mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin balik lagi karena kan untuk menambah ini mungkin banyak perspektif dari para ahli juga yang kayak memperbolehkan dan diperbolehkan. Kalau menurut saya sih balik ke kita yang juga dari para orang tua mungkin karena kan tujuan dari memberikan suatu nama itu adalah untuk supaya yang tadi bilang untuk supaya anak tersebut bisa sesuai dengan namanya, dan biasanya orang tua memberikan nama itu yang baik-baik dan untuk memiliki nama yang baik. Jadi menurut saya walaupun menambahkan seperti nama-nama malaikat, nama-nama itu diperbolehkan saja, yang penting memiliki makna yang baik. Dan juga kebanyakan kan nama-nama asmaul husna itu kebanyakan buat menambahkan nama-nama saja, misalnya kayak Anis Al-Karim juga. Nah itu kan nama Al-Karim ini cuma buat melengkapi aja sih, nambahin nama itu. Dan juga beberapa teman-teman saya juga banyak yang pakai nama malaikat itu, cuma emang gak cuma nama malaikat, gak cuma Jibril gitu, tapi ada lanjutannya lagi. Jadi menurut saya sih sudah menjawab Andini. Terima kasih Anes. Lagi yang bertanya mungkin? Kayaknya nggak ada ya. Ya udah kita mungkin kalau tidak ada yang lagi yang bertanya, izinkan kami berdua undur diri. Mungkin kalau perjalanan tadi ada kata-kata yang salah dikeluarkan dari mulut kami, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anes. Saya mohon hadirnya pada pagi kurang di kelas ini hari ini hadir semua, apakah ada yang tidak masuk ke kelas? Hadir semua. Saya sedikit akan menambahkan terkait materi ya. Yang pertama adalah Quran Kemenag. Nanti kalian masuk saja ke sini, bisa download Quran Kemenag by aplikasi Android, karena di aplikasi Quran Kemenag itu Kementerian Agama ya, Kemenag itu ada arti dan penjelasan atau tafsirnya dari berbagai tafsir yang saya kira tafsir Kemenag ini tidak akan menyalahi ya, itu. Kedua ada font standar. Font standar ini adalah aplikasi Quran in Word. Quran in Word, saya harap Word kalian di laptopnya masing-masing terinstall aplikasinya Quran Kemenag ya. Linknya sudah saya bagikan, tinggal cari saja, nanti disesuaikan dengan laptopnya, netbooknya 64 bit atau 32 bit. Ini Quran Kemenag dan seterusnya. Kemudian di Lajnah itu punya pustaka Lajnah. Ini ada integrasi ya, integrasi ilmu banyak sekali. Ada jurnalnya juga dan lain sebagainya. Ini perlu kalian pelajari lah ya. Ada air. Ini jurusan apa?
ketua jurusannya mayoritas? Ini semuanya Fakultas Ilmu Administrasi, Pak. Ilmu administrasi, ya nggak masalah. Ilmu administrasi, wawasannya tentang keislamannya kan diupdate, nggak masalah. Jadi sebuah keilmuan. Kemudian kita akan masuk ke dalam, saya juga sudah nge-share perpustakaan Islam digital. Kalau kalian bingung mencari hadis, ya klik saja perpustakaan Islam digital, di situ ada beberapa kitab tafsir, beberapa kitab hadis. Ini yang kitab hadis yang mu'tabar, yang kredibel, Sahih Bukhari, ya. Kitab hadis Sahih Bukhari. Di sini saya menjelaskan rukun hadis. Rukun hadis itu yang pertama adanya sanad. Ya, sanad. Apa itu sanad? Mata rantai. Mata rantai dari mulai hadis itu dari Nabi ke para sahabat, sahabat sampai yang meriwayatkan akhir. Siapa meriwayatkan akhir? Nanti perawi, yaitu yang meriwayatkan Imam Bukhari kalau di sini. Sanad. Mana yang disebut sanad? Ini ada hadis nih ya. Hadis Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi annahu sami'a Al-Qamah ibn Waqqas Laili yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini sekolah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini yang disebut dengan sanad, ya. Yang menciptakan kualitas derajat hadis sahih, mutawatir, sahih, hasan dan seterusnya adalah bisa dari sanadnya, bisa cacat dari setelah sanad itu ada yang namanya matan, isi, matan hadis, isi. Mana matan hadis? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Fa kana hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratahu ila ma hajaru ilaih. Ini yang disebut dengan matan, isinya. Terus yang ketiga ada rawi, riwayat rawahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini sekilas tentang hadis. Bagaimana kalau misalkan nanti derajat hadisnya itu dhaif, yang disebutkan sama Nita tadi? Lihat dulu secara lafaz bisa jadi lemah, tetapi secara makna substansinya itu menabrak kepada hukum positif ataupun kepada syariat yang lain, tidak ada, ya. Yang disebutkan tadi tergesa-gesa bagian dari setan. Al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah, sikap terburu-buru, tergesa-gesa adalah sikap golongan setan lah gitu, paling tidak. Nah, itu kira-kira secara lafaz memang ini perlu dipertanyakan, tetapi secara makna itu baik. Seperti hadis at-tahur minal iman, ya, kebersihan sebahagian daripada iman. Nah, ini bisa jadi sama modelnya, tetapi bagus. Nah, untuk hadis yang lemah itu kita jadikan sebagai fadhailul a'mal, untuk menambah-nambah keutamaan dalam beribadah, dalam beramal kita. Bisa jadi itu dari Nabi. Nah, ini juga banyak loh. Coba kalian lihat di dalam hadis ini. Di dalam sini haddatsana Humaid sampai dengan ke Rasulullah itu berapa orang itu? Lebih dari 5. Lah, ibarat kata saya, ya, memberitahu kepada ketua kelas, kepada wakilnya, kepada anggotanya 5 orang. Saya memberitahu sebuah kalimat seperti kuis, ya, seperti kuis. Saya bisikin di dalam telinganya. Budi lagi belajar di kamar, ibu memasak di dapur, ayah berangkat ke kantor, kakak perempuannya sedang bermain di luar. Nah, itu
terus sampai rantaian 5 orang lebih, itu kira-kira akan berubah tidak? Ya, kira-kira pasti berubah. Nah, kira-kira seperti itulah. Tetapi maknanya bisa jadi sama, bisa jadi. Nah, itulah yang kita melihatnya itu barangkali ini dari Nabi, kalau tidak dari Nabi, dari orang-orang soleh, perkataan orang-orang soleh yang dekat dengan Allah itu saksi anjur ya, hati-hati gitu, teman-teman. Urgensi aja sih, penting sangat. Baik, barangkali saya bisa menyampaikan ini dulu saja, tinggal kalian proses kepada beberapa link yang sudah saya sampaikan. Jika tidak jika ada yang kurang paham bisa mencari hubungi saya. Demikian, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.